Tuhan. Silakan, terima kasih para pemuji, penyembah, bersyukur. Bapak Ibu, satu hal. Saya percaya saya ada di sini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Saya di sini bukan karena manusia, tetapi saya melihat semua karena campur tangan Tuhan dalam hidup saya. Jadi kalau saya saat ini ada di tengah Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan pemeliharaan Tuhan, itu bukan karena siapa saya atau apa yang ada dalam diri saya, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Dan saya juga rindu untuk setiap teman-teman, rekan-rekan di tempat ini. Yuk kita mau lebih lagi yuk. Lebih semangat lagi, lebih antusias lagi memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, jangan nyanyi sekedar nyanyi. Ya, saudara, jangan melayani sekedar melayani, jangan datang sekedar datang. Namanya orang Kristen harus ke gereja, tidak. Tetapi di zaman ini sekali lagi saya katakan ini zaman bukan enak-enak lagi. Ini zaman yang sangat sulit, ini zaman yang tidak mudah. Hanya dengan melekat dengan Tuhan, engkau dan saya akan keluar menjadi pemenang. Amen, saudara. Satu hal tadi saya mau, saya sebenarnya udah siapin PPT. Saudara, ini saudara lihat nih. Kesetiaan kecil ya berdampak besar. Saya sudah siapkan. Tapi nggak tahu saudara pas tadi habis lagu puji-pujian, Tuhan suruh buka. Coba kamu lihat gitu. Dan saya lihat, oh apa Tuhan, saya bilang gitu. Terus Tuhan suruh saya ambil dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. Maka tadi saya bilang, saya di sini bukannya karena manusia. Saya di sini karena bagaimana Tuhan ingin kita semua diberkati hari ini. Amin. Dan saudara, saya tidak mengerti biar mengalir apa yang menjadi satu kekuatan kuasa roh Allah untuk kita semua. Saudara, nggak tahu ya. Ini saya mau jujur. Ya, saudara. Kalau saya ada di sini, ya sama jemaat saya pun begitu saudara. Jemaat saya kalau ada worship leader yang berat gitu ya. Terus hamba Tuhan yang flat gitu ya saudara, flat. Ya, itu pelayan jemaat itu pada komplain sama gembalanya. Aduh Pak Gem tadi begini, WL-nya gak ngangkat. Aduh Pak Gem, ya, yang bawa firmannya begini banget gitu loh saudara. Ya, karena mungkin mereka biasanya saudara bergairah, biasanya mungkin semangat berapi-api. Kok ini kayaknya padam? Nah saudara, saya juga mau istilahnya jujur di tempat ini. Saya bilang, tadi waktu saya perjalanan ke tempat ini ada 2. Sama ibu gembala saya WA, ya saya takut telat. Saya belajar untuk mendisiplinkan diri. Kemanapun pelayanan, kemanapun beribadah, jangan sampai telat. Ada amin? Puji Tuhan. Tapi saya lihat kok jemaat di sini luar biasa semuanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan saudara, jadi saya bilang sama anak saya, pokoknya Dek, Mami gak mau telat, ayo cepetan. Dia mungkin ngegodain saya atau bagaimana. Tapi kalau di map sih kayaknya kita sampainya hampir jam 8 loh Mam. Aduh Dek gak bisa. Saya bilang gitu. Gak bisa pokoknya, gak bisa gimana mau terbang katanya anak saya gitu. Ini Bogor katanya gitu loh ya. Terus saya bilang aduh Dek, kan Mami udah bilang wah saya udah ngoceh. Mami kan bilang cepet gitu. Terus dia bilang udahlah mengalir anak muda. Mengalir oke, saya bilang. Tapi gak bisa kayak begitu. Kita harus belajar. Ini kita datang kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Saya bilang. Jadi terus tapi dia bilang, dia ketawa. Tuh kan, coba lihat dong, lihat jam berapa. Begitu pas udah mau keluar tol gitu saudara. Coba lihat jam berapa katanya gitu. Terus saya lihat, jam 7, baru jam 7:10. Buru-buru saya hapus. Ya hapus yang, Pak. Saya sama Pak Dani juga WA, tapi mau centang 1. Saya buru-buru ke ibu gembala juga, saya buru-buru hapus. Karena apa? Saya gak akan telat sampai di sini.
Itu saudara. Saya udah prepare, masih jauh tuh saya bilang, wah saya buru-buru. Waduh nggak enak saya buru-buru. Ya, wah saya chat dulu. Ibu Gembala saya chat, semua saya chat. Buru-buru saya hapus. Nanti Ibu Gembala pasti lihat chatan saya udah dihapus gitu saudara. Ya bukan salah kamar, bukan gitu saudara. Tapi saudara ini kita belajar gitu saudara ya. Belajar dalam setiap kehidupan pribadi kita. Dalam setiap hidup kita. Saat-saat ini hati-hati dengan apa yang menjadi perjuangan imanmu. Hari ini saudara, nggak ngerti saya juga nih ya, saya juga jadi bingung nih apa yang harus saya sampaikan. Saya ingin rindu apa yang menjadi satu hal mungkin dikatakan kita ini nggak ada apa-apanya, kita ini biasa-biasa saja. Tetapi saudara kita mau belajar apa yang mungkin sesuatu yang kecil waktu kita mau bagikan segala sesuatu dengan hati yang benar itu akan menjadi sesuatu yang besar. Tetapi hari ini Tuhan bicara, kita lihat dulu dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Saudara, kita mau belajar hati-hati dengan hati, amin. Amin. Hati-hati dengan hati. Yuk kita lihat, baca sama-sama Amsal pasal yang keempat ayat 23. Yuk, di sini udah gede banget nih, 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saya mau ya saudara, ayo bangun. Anda yang mungkin sekian lama ya ke gereja, yang penting gua ke gereja. Abis ini gua kerja. Atau mungkin abis ini rutinitas dengan apa yang menjadi kegiatan kita. Tidak. Tetapi hari ini Anda harus belajar miliki sebuah hati yang rindu menyenangkan hati Tuhan di tengah zaman akhir ini. Saudara lihat. Ya, di mana-mana sudah terjadi sesuatu hal yang tidak nyaman. Badai, saudara, gempa sudah terjadi di mana-mana. Filipina sekarang sedang digoncang, saudara. Ya, begitu banyak saudara. Ya, hal-hal yang tidak nyaman bukan saja Indonesia, kesulitan, kesukaran akan terjadi di mana-mana. Ya, saudara, ini sesuatu bukti. Sesuatu bukti dalam kehidupan pribadi Anda dan saya. Bersyukur saudara kita ada di Indonesia. Tetap kita percaya dimanapun kita berada. Ya, saya percaya waktu kita melekat dengan Tuhan. Pasti kok ada penyertaan Tuhan. Pasti kok ada berkat Tuhan. Pasti kok ada jalan keluarnya. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar. Apa yang dimaksud dengan hati-hati dengan apa yang menjadi hati kita. Makanya firman Allah katakan waspada. Waspada berarti apa? Penjagaan yang siap siaga. Amin. Saudara, yang tidak main-main lagi. Jangan sampai kecolongan, jangan sampai kecurian. Supaya kehidupan iman kita sampai goalnya. Sampai finishnya. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Seperti Paulus katakan. Ya. Aku berlari-lari kepada tujuan. Tujuannya apa? Mahkota kemuliaan. Amin. Saudara, bukan sesuatu yang biasa-biasa di zaman akhir ini. Anak-anak muda ayo bangkit. Ya, saudara, ini udah waktunya, bukan lagi kita main-main, saudara. Yesus segera akan datang. Ya. Keluarga-keluarga Kristen, ayo semangat, antusias. Kepala-kepala imam belajar untuk memberikan waktu untuk mesbah keluarga di tengah-tengah keluargamu. Ya, ini saya bicara saudara. Sungguh untuk bagaimana dalam kehidupan pribadi kita semuanya. Jangan sampai kita setiap minggu ada di gereja. Setiap mungkin ada acara-acara gereja, kita hadir, kita datang. Tetapi waktunya Yesus datang kedua kali, kita didapatkan dalam keadaan tertidur. Kita tidak tahu apa yang harus kita siapkan. Makanya terjadilah perumpamaan 5 bijak 5 bodoh. Saudara, di sini apa yang dimaksud dengan dikatakan jagalah hati, hati-hati dengan apa yang menjadi hatimu. Saudara, hati ini bicara sesuatu yang dikatakan rawan. Waktu kita tidak ada di dalam kedewasaan, di dalam iman. Contoh, banyak sekali jemaat Tuhan yang masih tidak menjaga hatinya dengan cara apa? Yang pertama saudara, ya, kita sering masih suka ini katakan iri. Suka menyimpan akar kepahitan, masih menyimpan luka-luka. Ya. Saya selalu bilang saudara, ada satu teman saya lah, teman baik lah, teman baik ya saudara.
Dia bilang, aduh dia memang kesal gitu dengan mertuanya gitu ya. Wah saudara, dia ceritakan setiap itu semua, setiap ketemu saya cerita itu lagi. Sampai saya aja bosen. Sampai waktu dia mau ketemu saya pesan begini. Kalau lu cerita itu lagi, gua males ketemu lu. Saudara. Ya. Itu lagi. Bagaimana luka itu akan sembuh kalau kita korek terus. Ya, benar? Amen? Kenapa ibu-ibu banyak yang ngangguk tapi cowok-cowoknya gini? Ya. Saudara, ayo kita mau belajar saudara hari-hari ini. Ya. Belajar hati yang murni. Saudara lihat bagaimana dikatakan saudara perbandingan antara Saul dengan Daud. Waktu Saul dipilih oleh Allah, wow luar biasa. Penyertaan Allah begitu dahsyat, begitu luar biasa. Saul menjadi orang yang berhasil. Saul begitu dipakai oleh Allah. Tetapi waktu yang dikatakan Saul mulai undur dari Allah. Undur bicara apa? Tidak menjaga api daripada hati yang benar dengan Tuhannya. Akhirnya apa? Timbul kecemburuan kepada Daud. Timbul iri hati kepada Daud. Ini mulainya dari mana? Dari hati. Amin? Dari hati kita. Saya selalu bilang, maaf ya. Mungkin di sini ada yang mengalami seperti saya. Tinggal dari pernikahan saya bagi saudara hampir 15 tahun. Di Taman Mertua Indah, you know? Taman Mertua Indah? Ya, pasti ada yang senyum-senyum. Itu, aduh, ngerti banget bu, ngerti banget. Dan di dalam rumah itu saudara bukan dua kepala rumah tangga saja. Yang pertama kan papa mertua, yang kedua adalah suami saya. Tetapi di situ ada 3 kepala, karena kakak ipar juga ada di situ. Saudara, waduh itu namanya pergumulan. Apalagi kalau istilahnya setiap kita keluarga udah ada anak-anak. Ya kan saudara? Ya ada anak-anak. Wah anak baru berebutan mainan berantem. Yang berantem anak mah udah baikan. Yang berantem itu apa? Jawab, Anda yang menjawab. Ya. Wah. Saya apalagi waktu itu kan anak-anak masih kecil, saya terus terbang istilahnya ya. Untung makanya saya bilang, saya bersyukur anak-anak saya gak panggil om sama tante sama saya. Karena kalau pulang itu saudara 3 bulan baru pulang ya kan. Saya terbang ke sana apalagi kalau pelayanan keliling Indonesia gitu saudara. Ya putar pelayan dari penjara ke penjara segala macam. Karena memang yang saya lakukan itu seluruh Indonesia kan. Misalnya bagian Sumatera itu sampai ke penghujung perbatasan Aceh. Jadi itu enggak main-main itu saudara. 1,5 bulan baru pulang begitu ya. Benar-benar saudara. Tetapi kalau saya dengar, pembantu saya bilang gini. Mbak saya bilang, aduh non Bibi itu udah bagaimana harus gimana. Bibi aja kesel banget gitu. Cerita baru aja Bibi pinjem telur gitu. Soal telur aja berebutan kalau di Taman Mertua Indah. Saya sampai bilang sama anak-anak saya, gak usah bela diri. Tetap percaya saja. Ada waktunya Tuhan. Amen. Ada waktunya Tuhan. Tuhan baik kok. Tuhan baik. Tuhan tuh gak pernah buta. Jadi udah orang mengalah itu semua ada waktunya. Mengalah itu dalam arti apa? Pembelajaran untuk kita. Makanya ayat ke-23 ini dikatakan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan bahkan saudara dikatakan ayat yang ke-24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Dengar baik-baik. Jelas loh. Ini udah bicara mengenai perkataan. Wow, hati-hati. Ya, hati-hati dengan perkataan. Mungkin yang sekarang engkau tabur belum berbuah sekarang. Tetapi ada saatnya, ada step demi step yang Tuhan kerjakan. Apa yang kau perkatakan itu nanti kau akan makan buah yang engkau perkatakan sendiri.
Ya Pak ya? Benar apa benar? Benarnya mantap itu. Saya suka itu. Saudara, jelas. Makanya hati-hati dengan apa yang menjadi. Karena di sini sumber segala sesuatunya. Waktu kau jaga sumber ini, otomatis langkahmu, perkataanmu, kehidupanmu itu akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Tapi terbalik, kalau mungkin sumber ini menjadi sesuatu yang pahit, sesuatu yang dikatakan hal yang tidak nyaman, ini akan menjadi sumber kepahitan juga dalam kehidupan langkah hidupmu. Amin. Saudara. Wah. Kenapa saya ceritakan kita harus menjaga hati kita? Saya bingung. Saya kemarin ini bersama suami beberapa hari lah setelah tanggal 23 September. Mungkin ada yang ngeh gitu ya, ada yang ngerti. Apa ya tanggal 23 September? Satu aliran yang mengatakan tanggal 23 September adalah rapture. Ya kan saudara, pengangkatan terjadi. Dan komunitas ini sangat kuat khususnya di kalangan anak-anak muda. Ya, di kampus-kampus. Dan saudara, ada satu jemaat saya itu telepon ke saya. Jemaat ini kalau datang, maaf aja, encul-enculan. You know encul-enculan? Saudara, entar datang, entar enggak. Ya, Mas, saya tetap mengatakan, ya masih muda, masih beruntung, ya. Cuman datangnya encul-enculan. Ada yang datang itu cuma napas, Natal Pasca doang. Ya, saudara. Ya, nah pasti ngerti ya. Dan udah, saudara. Terus ya abis kalau kasa ini saya datangnya ke Jakarta. Ya saya tahu lah Jakarta gereja yang di mana gitu yang besar. Terus saya bilang, tapi saya heran. Kalau ada masalah ini yang dicari bukan pendeta yang di Jakarta. Pendeta saya. Yang dicari saya terus. Iya Bu, nanti saya datang ke rumah. Oke, kita doa bla 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 bla. Terus saudara, dia cerita anaknya sudah tidak bisa dihubungin. Anaknya sudah tidak bisa lagi dikatakan komunikasi. Setiap komunikasi selalu bilang gini, Mam jangan telepon dulu ya Mam, di sini ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi datang, Tuhan Yesus lagi bicara, saya lagi ngobrol sama Tuhan Yesus. Udah ya Mam, jebret, dimatiin. Selalu kayak begitu. Dan satu ketika tidak bisa dihubungin. Akhirnya kokonya dikirim, dia kuliah di Singapura. Akhirnya dikirim saudara, supaya cari tahu. Ternyata saudara, udah sekian lama anak ini tidak kuliah. Berhenti kuliah. Yang kedua, semua barang elektronik termasuk handphone dan sebagainya, laptop dan sebagainya sudah dijual. Dan uangnya itu saudara dia bagi-bagikan untuk orang-orang yang perlu, yang dia lihat di jalan-jalan itu dibagi-bagikan. Terus juga dikatakan saudara, ya anak ini benar-benar kalau dia harus ada di dalam doa penyembahan, dia itu tidak mau diganggu. 3 hari 3 malam ibaratnya 24 jam dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Dia tutup kunci. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Dan apa? Dia anti yang namanya penerangan listrik dan sebagainya. Jadi apa? Dia pakainya lilin. 100 lilin selalu ada di dalam ruangan dia. Wow. Terus sangat mengerikan sekali. Akhirnya udah selesai begitu saudara. Ya. Saya cuma jawab gini, bawa itu anak pulang ke rumah. Bawa balik lagi. Jangan biarkan dia sendiri. Terus udah dijemput sama kakaknya, enggak mau kayak begitu. Terus akhirnya suami saya bilang, enggak bisa Bu. Tarik, istilahnya kalau bisa digendong tuh digendong tuh anak begitu. Ya terus ya tapi nggak mungkin, dia tuh keras banget, akhirnya dia benci sama saya. Jadi ini saudara, wah pertentangan yang luar biasa. Dan saudara mau tahu, udah selesai begitu? Ini saya ceritakan ini, hati-hati dengan ajaran-ajaran sesat saat-saat ini. Datang saudara, tiba-tiba tanggal 23, begitu mau tanggal 23 September, 21 September dia pulang. 21 September dia pulang sendiri. Tanpa disuruh tiba-tiba sudah ada di depan pintu. Saudara mau tahu dia datang di depan pintu, mama papanya kaget lah. Loh kok
kok kamu bisa ada di sini sih C? Gitu kan, karena memang panggilannya. Terus iya, karena disuruh Tuhan. Ya, terus kenapa disuruh Tuhan? Sebentar lagi aku kan pulang ke surga. Sebentar lagi aku kan pulang ke surga. Jadi aku mau mama papa juga pulang ke surga. Jangan sampai mama papa ketinggalan. Oke, saudara, begitu masuk pulang ke rumahnya, barang-barang, saudara mau tahu ini keluarga yang sangat diberkati Tuhan. Sangat diberkati Tuhan. Jadi saudara, rumahnya juga saudara, ya ampun, rumahnya saya sih 10, mungkin besarnya 10%-nya gitu. Kecil banget rumah saya dibanding rumah dia. Jadi itu saudara, wah barang-barang itu dia ambilin, masukin ke dus, buang. Masukin ke dus, dia lihat di lantai 2, buang semua, buang. Lantai 3, buang semua barang-barang. Sampai akhirnya yang pembantunya, supirnya, hah ini kenapa non? Shh, nanti Tuhan Yesus marah. Saudara, sampai radikalnya seperti itu. Dan singkat cerita mama papanya udah angkat tangan, dia panggillah saya sama suami saya. Dan kami satu tim datang ke tempat itu, ke rumah. Saudara, ambil positifnya, buang yang negatifnya. Yang saya mau ceritakan begini saudara, saya kadang-kadang bingung dengan aliran-aliran sesat. Tetapi mereka itu begitu nurut, begitu bisa terbawa. Dia kuliah baru, sampai saya tanya, berapa lama sih dia di Singapura tuh, berapa lama? Baru dia bilang 6 bulan. 6 bulan tuh dalam masa 2 bulan tuh bener. Istilahnya bener. Setelah itu dia tertangkaplah dengan komunitas ini. Ya istilah baru berapa bulan. Tapi saudara mau tahu. Dia kan dibilangnya saudara, Bible yang dia pakai itu saudara, Bible-nya itu bukannya kayak kita begini saudara, Alkitab. Tapi tulisannya tuh ada yang namanya princess di depannya. Ya, kenapa saudara? Mungkin kan, dan warnanya juga pink, warna pink, ya, pinknya tapi bukan Barbie loh, kan, ya. Tapi saudara ini pinknya pink menyala dengan terus ada lambang api-api. Terus saudara dia kalau berpakaian itu panjang, tidak apa istilahnya ini harus menyentuh ke lantai. Jadi itu dia tuh jalan tuh harus menyentuh. Jadi dia pakaian panjang, ini tertutup, semua tertutup. Saudara bayangkan. Dan rambut harus terurai panjang, nggak boleh pendek. Saya cuma bilang begini, karena saya kenal anak ini dari kecil, dari sekolah minggu. Ya ampun bisa sampai berubah. Kalau nggak, saudara ini ada di semua di handphone saya, tatapan itu kosong. Dia mau ketemu saya sama suami saya, itu dia nggak pernah berani ngelihat tatapan mata saya. Terus dia cuma bilang apa? Jangan berisik, di rumah ini saya lagi hadirkan Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus nanti datang, semua harus sujud menyembah ke lantai. Saudara, ini saya, wah, pertentangan yang luar biasa buat saya, suami saya, dan tim yang ada. Kita berdoa, puasa, segala macam. Sampai pulang kita setengah 12, jam 12 malam. Terus sehari 2 hari, enggak ini juga 3 hari. Setiap dia datang, kita datang saudara, dia tuh sudah ready, siap. Ya, di ruangan tamu tuh udah siap dengan apa? Dengan 3 bukunya. Dengan 3 kitabnya yang dia percayai. Saudara kalau lihat itu ngeri banget. Saya perkenalkan, begitu selalu dia angkat tangan seperti ini. Jadi memang saudara seperti pemujaan. Apa yang dia lakukan saudara di kamar, di mana dia tidak pernah makan, menyentuh makan cuma air putih. Selama saya hadir berapa hari di rumah itu, dia tidak pernah nyentuh makanan. Selalu air putih saja, terus dia masuk ke kamar. Itu di kamarnya sampai tidak pernah mama papanya kasih kunci. Karena takut, karena apa? Ruangan itu tidak ada listrik, tidak ada TV, tidak apa, pokoknya tidak pernah nyala. Yang ada apa? Lilin doang. Saudara bayangkan. Makanya firman Allah katakan bagaimana supaya kehidupan pribadi kita kuat untuk menghadapi zaman akhir ini. Yang tidak main-main saudara. Saya cuma bilang ini, kenapa seringkali jemaat Tuhan mau diajar yang benar, tetapi suka kadang-kadang ngeyel. Kerasnya bukan main. Tapi kalau sesuatu yang salah, responnya cepat banget. Benar apa benar? Gak apa-apa sih benarnya cuma 20%. Tapi benar kan?
Saudara, ini dia. Hidup udah susah, jangan cari susah. Saya katakan. Ya. Benar, saudara. Saya bilang sama anak saya, Dek, aduh karpotnya mami tuh udah gini loh Dek, udah jelek banget. Lihat tuh udah bocor sini, bocor sana, apalagi Bogor kan, gempa goyang sedikit, wah retak, apa segala macam sok bergeser. Karena kan saya bukit gitu saudara. Ya kan rumahnya itu saudara turun naik bukit gitu, perbukitan. Jadi saudara itu begitu ada gonjangan, terus saya bilang, aduh gimana ya Dek, apa mami ambil pinjaman aja ya Dek. Terus tapi saya bilang, repot banget sih mau renov pakai ambil pinjaman dan sebagainya. Terus anak saya bilang, jangan, gak usah. Lebih baik tunggu, pasti kita bisa merenov rumah ini. Saudara, banyak orang saudara gak punya pemikiran yang panjang untuk ke depannya. Akhirnya makanya anak Tuhan, Bu, nangis-nangis kenapa? Saya dipecat dari pekerjaan. Kenapa? Kamu kan rajin. Iya gara-gara tukang pinjol nagihnya ke kantor Bu. Pinjol. Belum lagi saudara utang ini utang itu. Ya. Waduh. Saya bingung loh kadang-kadang. Saudara udah belajarlah untuk kita hidup apa adanya. Makanya jagai hati kita. Gak usah iri dengan orang lain. Orang lain ada berkatnya sendiri. Ada takarannya sendiri. Ibu-ibu jangan suka kebanyakan COD. Sedikit-sedikit COD. Lihat ini gemes. Murah kok murah. Cuma 40. Cuma murah kok gak sampai 50.000. Saudara kumpulin 50.000. Dipakai enggak begitu barang datang. Ya kayak begini doang. Nah saudara. Nah. Kalau udah ngomong COD aja udah langsung pada Saudara sering ini makanya di sini dikatakan jauhkanlah bibir dalak-dalik daripadamu. Jadi jangan asal kita sembarangan hidup dengan Tuhan ini di zaman ini saudara. Hamba-hamba Tuhan juga belajar sekali lagi. Saya selalu bilang ya, hati-hati dengan apa yang menjadi hati kita. Jangan dengan kesombongan karena dipakai Tuhan. Rasanya kayak gimana? No, saya katakan semua dari Tuhan. Kembalikan tuh kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Allah. Amin. Saudara, ini penting. Ya. Berapa banyak kadang-kala saudara, saya nggak tahu saudara. Ya, saya selalu bilang, saya bersyukur hari ini dikasih jemaat berapa yang datang, berapa jiwa baru, berapa yang setia. Oh saya bersyukur dan bersyukur terus saya bawa dalam doa. Saudara ini penting karena apa? Mungkin waktu kita dipercayakan 100 jiwa, memang itu yang Tuhan mau supaya kita benar-benar sungguh-sungguh memelihara, mendewasakan setiap jiwa-jiwa ini saudara. Ya. Jangan kadang-kadang kita maunya apa yang lihat, waduh hebat banget loh gereja di sana loh. Ya. Pendeta juga banyak yang suka sirik. Akhirnya dengan berbagai macam cara suka tarik-tarik jemaat orang. Dengar baik-baik. Ya. Terus jemaat juga rasanya apa saudara? Iya loh di gereja sana dikasih sembako. Ya, ada antar jemput ya kan. Kita enggak pakai ongkos. Mulai. Akhirnya apa pindah? Dengar baik-baik. Saudara hati-hati zaman ini saudara bukan karena makanya firman Allah katakan banyak yang terpanggil. Coba banyak yang terpanggil. Ya hati-hati. Biarlah kita menjadi golongan orang-orang yang terpilih. Amin saudara. Jangan sampai di depan pintu doang. Begitu pas masuknya ingat. Orang-orang yang bodoh 5 bodoh itu mereka juga sama-sama kok. Mereka mempersiapkan mempelai. Mereka datang menanti-nantikan mempelai. Tetapi pada saat hari haknya sangkakala berbunyi. Mempelai datang. Tetapi dikatakan apa? 5 yang bodoh itu bingung. Karena apa? Pelitanya padam. Minyaknya habis. Waktu dia mulai bingung. Waktu dia mulai panik. Dia pinjam sana pinjam sini. Dikatakan apa? Tidak. Nanti tidak cukup untuk saya dan tidak cukup untuk kamu. Lebih baik kau cari dulu. Begitu dia cari dulu. Masuk kepada apa yang menjadi pintu. Dan dikatakan apa? Pintu itu sudah tertutup. Tidak ada lagi kesempatan.
Ini saudara, saya mau jemaat di tempat ini, jaga hatimu dengan waspada diri di tengah zaman ini. Yang kedua saudara dikatakan, dengar baik-baik, hati-hati dengan mulut ini. Jangan sembarangan bicara. Kalau kita emosi lebih baik diam. Saya tahu, saya mengerti, saya juga belum terbang. Masih injak bumi. Dicubit masih sakit. Mengerti saudara. Tapi tolong belajar. Waktu kita mulai, emosi mungkin udah sampai di ubun-ubun. Lebih baik apa? Kita cari tempat sendiri. Tuhan, berikan saya kekuatan. Tuhan, kuasai hati saya. Tuhan tolong. Daripada kita bicara sesuatu yang ngawur. Akhirnya saudara fatal. Benar? Nah, banyak loh anak-anak muda yang kecewa. Karena apa? Ini mulut orang tua yang tidak bisa menjaga dengan baik. Lihat tuh seperti koko kamu, lihat tuh seperti adik kamu. Selalu membanding-bandingkan. Dengar, anak-anak semua punya kelebihannya masing-masing kok. Anak-anak punya sesuatu, saya punya anak 2 aja, dua. Yang cowok sama cewek aja punya sesuatu yang beda, saudara. Kalau adiknya lembut, langsung apapun yang dia punya pokoknya dia kasih. Tuh itu cicinya, waduh orangnya tuh tough banget gitu loh saudara. Lu gak bisa gitu deh, lu harus begini gitu. Terus adiknya jawab, itu kan lu bukan gua. Nah, makanya saudara, saya bilang 2 anak ini aja, 2 aja dikasih, ada punya perbedaan, apalagi dikasih 5. Jadi jangan suka beda-bedain. Lihat tuh kakakmu mah, lihat hebat banget, nilainya bagus, semua A. Kamu ya ampun, bodoh banget. Sering, tuh, sering kali kita begitu seperti itu. Tapi hari ini jaga mulut kita, jaga, jangan asal bicara. Baik itu hubungan rumah tangga, suami istri, jaga. Satu ibu, aduh cerita sama saya hatinya pedih. Kenapa ya Bu Sandra, saya ngelihat suami orang lain selalu memuji-muji. Saya bilang, ibu kan gak tahu di depan ibu aja dia puji-puji. Belum tentu di dalam rumah dia puji-puji. Ya kan? Lihat, ya kan saudara? Itu saya bilang jangan suka iri lah, saya bilang. Itu, lihat tuh Bu Sandra. Aduh kalau istri orang lain mah didandanin, saya mau boro-boro baru pakai yang bagus sedikit aja. Mau kemana? Pakai lipstik kayak begitu menor nggak pantas. Gitu Bu. Belajarlah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Amen. Jangan sampai menimbulkan luka dalam diri kita. Ini saudara. Makanya jelas di sini dikatakan, biarlah matamu memandang terus kemana? Ke depan. Dan tatapan matamu tetap ke muka. Ini dia saudara. Jadi kita jangan asal yang dikatakan, saudara, jaga hati, apa yang kita jaga? Pertumbuhkan iman, banyak baca firman Tuhan, hadirkan roh Allah bekerja dalam kehidupan pribadi kita. Maka kita waspada, waktu kita mau melangkah, ada serangan, ada badai, kita udah siap menghadapi situasi kondisi apapun juga. Begitu kita melangkah, mungkin kita ada serangan lagi, tetapi kita percaya, waktu step yang pertama Tuhan tolong, step yang kedua pun pasti Tuhan tolong. Amin, itu yang Tuhan mau. Dan
mulai ada goncangan, jangan kita mau mungkin saudara dikuasai dengan kata-kata yang mungkin itu bukan daripada Tuhan. Mulai Tuhan tolong berikan saya hikmat, selalu koneksinya kepada Tuhan, selalu minta hikmat daripada Tuhan. Jangan cari penyakit di zaman yang susah, yang sudah banyak penyakit yang macam-macam. Amen. Supaya kita sehat secara jasmani, tetapi yang paling utama kita sehat secara rohani. Ini yang Tuhan mau. Kenapa saudara? Ini sekarang ini saya lagi cari ya untuk rehab. Kemarin yang tadi saya ceritakan, anak yang tadi saya ceritakan saudara, tanggal 23 kan udah lewat. Terus saya bilang, tanya kenapa? Kok buktinya gak datang kan? Saya bilang, tetap kan kamu ada di bumi, coba. Terus mamanya tanya, Tuhannya gak datang tuh kamu gak diangkat Dia jawab apa? Jangan nanya sama saya, tanya sama Tuhan Yesus. Saudara, coba. Wah pokoknya segala macam. Terus mulai saudara, segala sesuatu waktu kami lepaskan. Wah perkataan-perkataan yang terus menteror khususnya sama mamahnya. Bencinya bukan main. Saya udah langsung jawab, saya langsung tahu. Ini anak kenapa bisa sampai masuk dalam komunitas itu. Karena kembali lagi dia punya luka yang belum terselesaikan. Ada sesuatu yang belum terselesaikan dengan khususnya dengan mamahnya. Nah itu dia, karena apa itu? Perbandingan-perbandingan. Mungkin kita sering kadangkala tanpa kita sadari, saya mengerti namanya wanita atau ibu rumah tangga itu punya kelelahan, capeknya bukan main. Ngurus suami, ngurus anak, ya nggak habis-habisnya istilahnya. Waktu kayaknya semua istilah sudah habis untuk pekerjaan di rumah tangga. Akhirnya apa? Kadang-kadang wanita itu atau ibu rumah tangga suka lost control. Ya perkataannya tidak bisa dikuasai tanpa dia sadar mengeluarkan kata-kata yang mengecewakan hati anak. Tapi saya berharap kalau Anda dan saya mendengar saat ini, kita mulai belajar evaluasi diri kita. Saya mau Tuhan untuk saya berubah. Amin. Saya mau saya dipakai. Saya mau anak-anak saya berhasil. Kita harus ada rekonsiliasi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita harus ada yang dikatakan pemulihan dalam kehidupan rumah tangga kita. Amin. Saudara. Jangan sampai terjadi hal-hal yang dikatakan begitu sudah terjadi kita mulai nyesal, mulai ngamuk, mulai panik. Ya, kemarin-kemarin kemana aja? Seorang anak muda yang sudah maaf ya belum bersuami tapi sudah hamil duluan. Datang ke rumah saya bersama suami saya, kita sama-sama melayani, terus dia konseling. Dia bilang, mama udah ngusir saya. Mama udah gak mau lihat muka saya karena mama malu. Kita semua pelayan Tuhan, tapi kok anak bisa seperti ini. Saya langsung rangkul dia, dia nangis. Saya peluk, saya gak jawab, saya gak mengeluarkan kata-kata. Saya cuma ambil dia, saya peluk dia. Dia nangis sejadi-jadi, dia peluk saya dengan erat keras sekali. Terus mama udah usir saya, dia bilang tante saya harus bagaimana. Padahal saya bersama calon saya, dia bilang kami sudah siap. Kami mau di sidang di depan jemaat pun kami mau. Kami mau minta maaf sama semua jemaat, para pelayan jemaat. Tetapi bukan di situ ya, kami mau membenahi diri kami mau berubah. Dia katakan itu. Tapi tetap dia bilang keluarga kami menolak kami, keluarga kami tetap membuang kami. Saya langsung bilang apa? Ini saudara, kadang-kadang apa yang dihasilkan oleh satu emosi, kepanikan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang dikatakan positif, akhirnya negatif. Saya sampai bilang, saya juga seorang ibu, saya seorang istri, dan saya juga seorang wanita. Saya tahu, sampai saudara mau tahu, kandungannya sudah mencapai 7 bulan, tapi berat badan baru naik 2 kilo. Berarti apa? Tekanan begitu luar biasa buat hidup dia. Dia gak kuat. Asal ketemu, lihat muka saya udah air mata.
Saya langsung bilang apa? Maaf, nanti kita bereskan, kita rapikan. Ayo, nanti saya akan bicara sama orang tua kamu. Saudara, banyak sekali kita terlalu banyak menuntut ini, menuntut itu. Tetapi kita sendiri tidak menjadikan contoh dalam kehidupan pribadi kita. Sudahkah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga hati kita? Maka dikatakan hati-hati dengan hati, hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan langkah kaki hidupmu. Sebab firman Allah katakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Sebab dikatakan jalan yang menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jelas di sini Amsal mengajar dalam kehidupan pribadi kita supaya kita tahu jalan kita. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Jangan asal melangkah, tetapi kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup Anda dan kita ada di dalam satu yang dikatakan salah jalan. Amin. Hari-hari ini saya katakan semakin hari semakin jahat. Saudara, ayo mari kita mau sama-sama belajar dalam setiap kehidupan pribadi kita. Anak-anak muda, ayo kalau mungkin ada sesuatu yang belum beres dalam kehidupan pribadimu. Ya, gak usah malu, bilang sama mama papa. Hampiri, kalau engkau kecewa dengan mama, datang aja kepada mama. Ma, aku tuh gak suka loh. Mama inget gak? Waktu itu kejadiannya seperti ini, cerita aja. Ya, kalau mama mau terima atau mama marah, itu urusannya dia sama Tuhan. Yang penting Anda sudah mengeluarkan, Anda sudah mengutarakan, dan Anda sudah melepaskan itu semua. Sehingga tidak menyimpan dalam kehidupan pribadimu. Saudara, sama. Waktu saya juga mengalami kekecewaan dalam kehidupan rumah tangga saya. Ya, papa saya istilahnya saudara saat itu menyimpang. Oh saya lihat, saya mau berontak rasanya. Tetapi saya lihat kakak saya udah berontak. Ya, koko saya udah lari, minum-minuman, narkoba dan sebagainya. Terus saya bilang, siapa yang bisa menyelamatkan rumah tangga ini kalau bukan daripada kita yang masih waras. Amen. Saudara, akhirnya apa? Saya dukung mama saya. Ayo mah, kita percaya enggak ada perkara yang mustahil. Tuhan tidak pernah permalukan anak-anaknya. Tuhan menjagai kita. Tuhan mengerjakan yang terbaik. Dan tepat pada waktunya. Enggak ada perkara yang mustahil. Saudara, satu ketika papa saya datang ke mama saya. Dia minta ampun. Dia bilang apa? Maafin aku. Karena aku sudah mengecewakan hatimu. Sekalipun mama bilang gini. Sudah lama saya ampuni. Kalau saya tidak ampuni, sudah lama juga saya tinggalkan kamu dan keluarga ini. Hancur-hancur sekalian. Mama saya bilang begitu. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena mama saya kuat, intim persekutuannya dengan Tuhan. Sama, waktu Anda ada di dalam persoalan, waktu Anda di dalam yang dikatakan diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak enak. Jangan pernah ambil keputusan sendiri. Tapi tanya Tuhan, melekat kepada Tuhan. Saya percaya waktu Anda melekat kepada Tuhan, gak ada perkara yang mustahil. Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau di tengah jalan yang engkau panik. Tuhan, bagaimana ini mau ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Gak pernah Tuhan tinggalkan seperti itu. Makanya firman Allah katakan, sekali-kali pun aku tidak pernah tinggalkan engkau. Ini firman Allah, saudara. Akhirnya waktu engkau ditegur, waktu engkau diingatkan, Tuhan mau tetap apa? Kembali kepada hati yang benar. Kembali kepada cinta yang mula-mula. Ini yang Tuhan mau. Saudara lihat, waktu Daud jatuh di dalam dosa, Daud pun ditegur. Sehingga Daud merasakan sesuatu apa yang menjadi teguran itu. Menjadikan dia benar-benar mengerti. Ya, saya sudah najis di hadapan Tuhan. Saya sudah salah di hadapan Allah. Akhirnya dia mulai apa? Mengunci diri di kamar, lakukan doa dan puasa. Sampai dikatakan, jangan palingkan wajahmu ya Allahku daripada hadapanmu. Daud mengerti. Dan akhirnya apa? Tuhan mengasihi, Tuhan angkat kembali dia. Dan Tuhan pakai hidup Daud menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Tadi saya katakan yang pertama, ayo jaga hati kita. Jaga perkataan kita. Ya. Supaya hidup Anda dan saya tidak menyimpang. Dan jelas juga di sini dikatakan, langkah
jalan yang engkau tempuh, engkau harus tahu. Bapak-bapak kalau suka ini katakan marah, lost control, aduh. Apalagi saya bingung, anak saya cerita, saya bingung loh mam, dia tuh majelis gereja loh mam. Tapi kenapa kalau marah sama istrinya tuh kasihan loh mam, sampai lembab, sampai gak berani ke gereja, pakai kacamata hitam, ditonjok sini, dicekek sini. Itu majelis loh mam, anak saya sampai bilang. Kok bisa seperti itu sih mam? Aku sampai fotoin, tante sini aku yang urus, aku yang laporin ke polisi. Tapi istrinya bilang gak usah Vanuel, gak usah. Udah gak usah, gak apa-apa, tante udah biasa. Nah ini tante bodoh. Anak muda, apalagi dia laki-laki kan. Anak saya laki-laki ngeliat begitu dan dia gak pernah lihat mamanya digituin. Kalau mami digituin, aku langsung angkat mami keluar dari rumah itu. Saya. Saudara, sampai saya liatin fotonya benar-benar saudara. Itu semua, wah yang lagi dicekek, yang apa, yang bekas di sini saudara. Yang dipukul apa segala macam, lebam di sini. Itu ada semua di handphone. Karena dia kayak ya biasalah, karena satu gereja gitu saudara. Dia suka masak gitu saudara, buat anak-anak youth apa. Jadi deket gitu loh sama anak-anak youth. Tante, kenapa tante nggak ke gereja? Enggak apa-apa. Anak saya bilang, pasti nih tante habis ini ya besoknya. Coba tante, bener mam. Aduh dia pakai kacamata hitam ke gereja. Udah kayak orang buta gitu saudara. Kata anak saya, terus apa? Wah ini lebam di sini mam. Waduh itu bener-bener. Udah aku foto, aku cepret. Bilang, aku kenal polisi ini. Aku bilang, udah ya shock terapi aja. Biar dia diciduk, bawa. Semalam 12 seminggu kalau perlu di penjara biar dia tahu rasa. Saudara, itu anak saya aja bisa gregetan gitu karena dia laki-laki. Jangan itu terjadi. Kalau ada atau pernah minta ampun sama Tuhan dan minta maaf sama istrimu. Amin, bapak-bapak. Kok amennya kayak gitu sih men? Pakai panjang sih men. Pak Chandra perlu dicatat ini, perlu dicatat. Perlu banget dicatat ini ya. Nah, tolong ya. Dan juga ibu-ibu ya, kalau suami sudah emosi jangan terus dipancing. Diam, bener, diam. Gak usah tuh kan lagi udah lagi marah. Udah aja diem udah diem. Ntar juga dia bayar sendiri. Ya, kita masih begini dia udah, mama bikin Indomie dong. Bikin sendiri gitu. Hah? Saudara, makanya kita belajar. Semua segala sesuatu. Dengarlah baik-baik. Teman-teman, rekan-rekan semua di tempat ini. Saya mengasihi Anda. Ini zaman bukan baik-baik. Bukan baik-baik. Jaga keuangan Anda dengan baik. Jaga keuangan Anda dengan baik. Kita sebentar lagi akan masuk kepada perayaan Natal. Ya, saudara, hati-hati. Ya, tetap kita harus berhikmat. Terus juga saudara lihat tahun 2026 banyak orang memprediksi tahun yang sangat lebih sulit lagi daripada tahun ini. Jadi baik-baiklah, berhikmatlah. Mana yang kau beli engkau harus katakan bahwa ini keperluan yang penting. Yang gak penting gak usah dibeli-beli. Ya, nggak usah skincare. Ya, udah apa adanya. Tetap kok kita dikasih yang cantik. Biar pesek sedikit nggak apa-apa, nggak usah mancung-mancungin silikon. Akhirnya busuk. Kan? Saudara, nggak usah. Semua kita udah dikasih hal sesuatu yang baik. Emang di sini mungkin pesek, tetapi mata kita dikasih Tuhan yang belok, yang bagus, benar? Saudara, mungkin dikatakan mata kita sipit, tapi kita dikasih hidung yang mancung. Ada aja cara Tuhan membentuk kita. Daripada saudara dibetul-betulin wajahnya, saudara lihat. Yang ini sama, yang tadinya udah bagus-bagus dibetul-betulin, mukanya jadi sama semua. Saudara, ya, nggak ada istilahnya, nggak ada uniknya gitu loh, nggak ada cirinya. Hati-hati. Udah nggak apa-apa punya telaler di sini. Aduh, nih saya ini ada di telar di sini. Ya,
Anak saya yang cewek bilang, Mam, udah ini bisa kok Mam, ilangin aja. Alah, ilangin. Saya bilang, gak apa-apa. Saya bilang gitu, saudara sering kali udah tua, saya bilang mau ilangin, malu-maluin aja. Enggak apa-apa. Semua kita dikasih sesuatu yang luar biasa. Asal apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan encok yang ada. Nah, dengar baik-baik, encok yang ada. Saya kan cerita waktu itu nggak tahu ya, nggak saya kesini saudara pas saya pakai tongkat. Kaki saya sakit, ya kan? Kaki saya sakit apa? Pergi pulang. Semua pada bilang 6 bulan, setahun. Kalau udah kena tendon, dia bilang udah kena tendonnya, udahlah pasti susah, bla bla bla. Pokoknya saya dengerin orang udah bukan 1, 2, udah 100 kali. Saudara ya, ngomong begini, ngomong begitu. Udah kalau kena tendon udah gak perlu, paling semua harus fisioterapi. Saudara saya bilang begini, Tuhan saya memang dokter bilang hindari tangga, hindari banyak berdiri. Bagaimana saya mau khotbah, udah tahu saya kalau khotbah encut-encutan ya kan saudara. Gak mungkin saya, saudara. Sambil duduk, kata gak mungkin lah. Saya bilang sama Tuhan, saya mau kaki saya sembuh. Enggak perlu, udah saya sudah cukup mengikuti fisioterapi. Saya sudah mengikuti dokter, saran dokter begini begitu. Saya sudah lakukan. Engkau yang menciptakan. Tanganku engkau yang menciptakan. Tubuhku adalah milikmu. Jadi kalau sakit, engkau juga ikut sakit. Saya bilang begitu. Dan saat ini Tuhan, aku percaya sembuh kakiku. Saya sembuh. Tadinya saudara, ya ampun nih pakai hak segini, setinggi gini aja, saya sudah tidak bisa. Flat begitu. Pakai yang ketipisan sakit, pakai yang sedang sakit. Pokoknya nggak bisa pakai sepatu dengan baik. Tapi saya minta sama Tuhan. Makanya tadi sulang, hati yang gembira. Fokusnya kepada diri pribadi kita. Nggak usah ngeluh, sedikit sakit ngeluh, sedikit sakit mundur, sedikit ditegur udah kabur. Alah, emang gereja di situ aja, di sana juga banyak. Kenapa sih? Banyak sekali jemaat seperti itu. Anda ditegur karena Anda disayang. Anda ditegur karena Anda mau supaya hidup Anda berubah menjadi jemaat yang dewasa. Amin, saudara. Jangan ditegur, saudara. Waduh, ya, ini kok pendetanya tahu ya? Gue lagi selingkuh, bener iya. Kenapa kok ini khotbahnya selingkuh ya? Aduh, ini pasti nih pendeta gua nih kasih tahu tuh pengkhotbah. Kenapa saudara nggak ada yang kayak gitu? Kalau Tuhan, saya udah bilang, saya mau hari ini bicara hati yang kecil memiliki dampak yang besar. Tetapi Tuhan suruh jaga hati. Supaya hati kita semua di tempat ini termasuk diri saya. Kita benar-benar berhasil untuk mencapai suatu apa yang menjadi tujuan Allah dalam setiap hidup Anda dan saya. Amin. Bukan satu hal yang dikatakan saudara ada di tempat ini mendengar firman itu. Ya saudara, karena apa? Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau Anda berubah. Tuhan mau Anda dewasa di dalam iman. Dan saudara lihat, saya sudah tidak fisioterapi lagi. Ya, saya stop, tetapi yang ada apa? Saya berdoa. Setiap itu saya percaya setiap pagi saya pegang kaki saya. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Dan hari ini lebih kuat daripada kemarin. Dan saya melihat janji Tuhan itu luar biasa. Amin saudara. Dari hati terpancar kepada pikiran. Pikiran akan keluar daripada mulut kita. Makanya saya bilang 1 botol aqua. Nah ini ada contoh. Saudara ini aqua. Kalau saudara isi dengan air putih sampai full. Begitu dia keluar digoncangkan yang keluar air putih. Benar? Tetapi kalau saudara lihat botol aqua ini, saudara isi dengan sampah-sampah. Dan waktu botol ini dikatakan tertumpah, tergoncangkan, yang keluar sampah. Sama, kehidupan kita pun seperti itu. Kalau engkau diisinya dengan kebusukan, kekecewaan, iri hati, congkak yang keluar pada saat mungkin kau digoncangkan. Itu dia, sumpah serapah yang akan keluar. Mari kita mau belajar dalam setiap hidup Anda dan saya hari ini. Dan saya percaya saya penuh keterbatasan, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Roh Kudus tidak pernah terbatas.
Engkau dikasih Tuhan, engkau disayang oleh Tuhan. Engkau biji mata Tuhan dan engkau berharga di mata Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang masih Tuhan percayakan. Amin. Yuk kita mau sama-sama tutup Alkitab kita mau masuk dalam doa.